Baik, saya akan menjelaskan tentang rekapitulasi jurnal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amrullah Senajati Lesmana, seperti dengan NIM 2023 0101 027. Berikut adalah contoh rekapitulasi jurnal, yang mana pada tanggal 1 Agustus 2018, Tuan Chandra mendirikan perusahaan penyewaan alat berat dengan nama PT Beon. Transaksi selama Agustus 2018 adalah pada tanggal 2 Agustus, Tuan Chandra menginvestasikan modal awal uang tunai senilai 20 juta dan peralatan senilai 15 juta. Dan untuk pada tanggal 5 Agustus, Tuan Chandra membayar uang sewa gedung untuk 2 tahun, yaitu 6 juta rupiah. Untuk tanggal 7 Agustus, membeli perlengkapan senilai 750.000 dan peralatan 2,5 juta secara kredit. Pada tanggal 10 Agustus, ada penyelesaian pekerjaan yaitu 750.000 diterima secara tunai dan sisanya 1.250.000 telah difakturkan untuk ditagih dan dibukukan sebagai pendapatan. Pada tanggal 12 Agustus, Pak Chandra membeli tambahan perlengkapan yaitu senilai 750.000 secara tunai. Untuk pada tanggal 16 Agustus, Pak Chandra menerima jasa perencanaan struktur gedung yaitu 750.000 dan sewa mesin senilai 750.000. Pada tanggal 20 Agustus, Pak Chandra telah menyelesaikan pekerjaan sebesar 800.000 dan telah dikirim kepada pemesan. Pembayaran seminggu setelah pengiriman. Pada tanggal 22 Agustus, Pak Chandra membayar hutang atas pembelian peralatan pada tanggal 7 Agustus yaitu senilai 500.000. Pada tanggal 25 Agustus, Pak Chandra menerima pembayaran sebagian tagihan dari debitur yaitu 500.000. Dan pada tanggal 27 Agustus, menerima tagihan dari langganan yang pekerjaannya telah dikirim seminggu yang lalu sebesar 800.000. Pada tanggal 30 Agustus, Pak Chandra membayar gaji pegawainya yaitu senilai 750.000. Dan pada tanggal 31 Agustus, penyusunan peralatan untuk bulan ini diperhitungkan mencapai 100.000. Beban sewa kantor 250.000, pemakaian perlengkapan senilai 200.000. Ikut untuk tabel jurnal umumnya. Di sini ada tanggal dan tahun dari jurnal umum tersebut. Untuk yang pertama, untuk yang tanggal 2, kas Pak Chandra memasukkan modal kas yaitu 20 juta. Jadi 20 juta tersebut masuk ke bagian debit. Dan yang kedua, Pak Chandra juga menginvestasikan peralatannya senilai 15 juta dan masuk ke debit. Sehingga modal Tuan Chandra yaitu 35 juta. Termasuk ke kredit, kan debit sama dengan kredit. Untuk tanggal 5, Pak Chandra membayar sewa di muka. Jadi masuk 6 juta di bagian debit dan pengurangan untuk modal Pak Chandra 6 juta masuk di bagian kredit. Dan tanggal 7 Agustus, Pak Chandra membeli perlengkapan senilai 750.000 itu masuk ke debit. Dan kas 750.000 itu dibeli tunai. Dan otomatis untuk pengurangan nilai uangnya itu juga 750 yang tadi itu masuk di sebelah kanan di bagian kredit dan kasnya itu masuk di bagian kredit juga senilai 750.000. Untuk selanjutnya Pak Chandra juga membeli peralatan sehingga 2,5 juta tersebut masuk ke bagian debit dan mempunyai hutang dagang senilai 2,5 juta juga masuk ke bagian kredit. Sehingga untuk yang di sebelah kanan totalnya yaitu 1,5 ditambah 2,5 senilai 4 juta. Dan tanggal 10 Pak Chandra mendapatkan kas
dari pembelinya senilai 750.000 dan ada yang membayar penyewaan alat tersebut senilai 1,5 juta sehingga masuk di bagian debit dan total pendapatannya masuk di bagian kredit senilai 2 juta. Untuk tanggal 12 Agustus, Pak Chandra membeli perlengkapan senilai 750.000 sehingga masuk di bagian kasnya 750.000 di bagian kredit. Untuk di bagian untuk tanggal 16-nya, Pak Chandra mendapatkan kas senilai 1,5 juta masuk bagian debit sehingga pendapatannya senilai 1,5 juta itu masuk di bagian tabel kredit. Untuk piutang dagangnya ada yang membayar senilai 800.000 sehingga masuk di debit sehingga pendapatan Pak Chandra di bagian kredit yaitu 800.000. Tanggal 22 Agustus Pak Chandra mempunyai utang dagang yang dibayarkan senilai 500.000 itu masuk di bagian debit dan pengurangan kas senilai 500.000 itu masuk di bagian kredit. Untuk tanggal 25 Agustus, Pak Chandra mendapatkan kasnya 500.000 dan ada yang membayar hutangnya senilai 500.000 sehingga yang 500.000 tersebut masuk di bagian kredit. Untuk tanggal 27 Agustus, Pak Chandra mendapatkan kas senilai 800.000 dan mendapatkan uang dari konsumennya yang dicicil 800.000 dan itu masuk di bagian kredit. Untuk beban gaji karyawan, Pak Chandra mengeluarkan senilai 750.000 dan itu masuk di bagian debit sehingga di bagian kreditnya juga 750.000 pengurangan kas. Untuk tanggal 31 Agustus, penyusutan peralatan senilai 100.000 itu masuk bagian debit. Beban sewa untuk sewa yang dibayar di muka 250.000 itu masuk di bagian debit. Dan beban perlengkapan senilai 200.000 itu masuk di bagian debit juga. Sehingga untuk di bagian kreditnya juga untuk penyusutan peralatan senilai 100.000, sewa dibayar di muka 250.000, dan beban perlengkapan senilai 200.000. Sehingga akumulasi data dari Pak Chandra untuk di bagian debitnya 52.400.000 dan di bagian kreditnya senilai 52.400.000. Berikut juga bentuk rekapitulasi jurnal. Bentuk rekapitulasi jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Akun-akun yang didebit itu adalah kas senilai 23.550.000, peralatan senilai 17.500.000, sewa dibayar di muka senilai 6 juta, perlengkapan senilai 1.500.000, utang dagangnya 2.050.000, utang dagang senilai 500.000, bahan gaji senilai 750.000, putusan peralatan senilai 100.000, beban sewa 250.000, dan beban perlengkapan senilai 200.000. Sehingga totalnya yaitu 52.400.000. Akun sementara untuk akun-akun yang dikredit, modal Pak Chandra senilai 35 juta. 20 jutanya itu yang tunai dan 15 jutanya berbentuk peralatan. Untuk kasnya masuk 8.750.000, utang dagangnya 2.500.000, pendapatannya 4.300.000, piutang dagang 1.300.000, untuk akumulasi penyusutan peralatan senilai 100.000, sewa dibayar di muka 250.000, perlengkapan 200.000, sehingga total akun-akun yang dikredit senilai 50.400.000. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih.